Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Nah, di video kali ini kita akan review Daihatsu Rocky yang tipe M yang 1200 cc. Nah, di samping saya ini ada dua mobil. Ini yang tipe M manual dan yang ini tipe M CVT. Nah, ini adalah varian yang paling rendah juga, varian basic. Kita akan review yang mobil ini aja, yang varian CVT, karena mobil ini sama, beda cuman transmisinya aja. Yang ini pakai manual 5 percepatan, ini pakai CVT. Oke, kita langsung aja bahas dari bagian eksterior. Oke, kita lihat dari bagian eksteriornya. Dari bagian eksterior, untuk yang versi 1200 cc tipe X, saya sudah review. Kalian bisa klik link yang ada di bagian atas untuk lihat detailnya. Nah, yang menjadi pembeda adalah dari bagian lampu headlampnya. Dari bagian sini kalian bisa melihat bahwa ini mobil dia di downgrade daripada tipe X. Kalau yang tipe X itu kan dia pakai yang LED lampunya. Kalau ini sudah berubah menjadi halogen multi reflektor. Sama juga biasanya dia pakai yang bohlam di situ. Dan di bagian bawahnya, di sini kalian nggak dapat lagi yang namanya fog lamp. Jadi dari bagian depan kelihatan banget kalau ini varian yang rendah. Dan ini juga varian M itu nggak dikasih option trim yang ADS ya. Jadi yang full aksesoris Daihatsu seperti itu. Mulai dari body kit, kemudian ada aksen-aksen yang silver di sini dia nggak dapat. Jadi tampilannya polos seperti ini. Untuk grillnya dia pakai yang warna hitam doff. Kemudian ini warna body, dan di sini ada sih sedikit cladding plastik berwarna hitam karena mobil ini kan SUV ya. Nah, kemudian ke samping kita lihat di bagian samping ini sih yang menjadi perbedaan yang kelihatan ya. Yang pasti dari bagian bannya. Bannya ini untuk ukuran atau profilnya dia sama, dia 205. Aspek rasionya itu 65. Ringnya itu ring 16 inci. Tapi untuk velgnya dia menggunakan velg kaleng ditutup dengan doff silver seperti ini. Kalau yang tipe X kan dia pakai yang velg alloy. Untuk dari bagian suspensi, kalau kalian ingin tahu, ini kan mobilnya tuh front wheel drive dan juga ini suspensinya menggunakan MacPherson. Ini tetap kalian dapat cladding plastik hitam, tapi nggak dapat body kit ya di bagian samping sini. Untuk dari bagian spion, ya spionnya ini nih dia lengkap sih. Dia lengkap di sini ada lampu sen, tapi untuk pengaturannya dia masih full manual. Jadi dari kita melipat spion ataupun mengatur spionnya masih secara manual. Jadi belum dilengkapi dengan spion yang elektrik. Walaupun tampilannya sih ini menarik banget. Ini spion keren karena dia tuh dipakai juga di Ayla yang baru, terus juga Terios, kemudian Xenia yang baru juga pakai model spion yang kayak gini. Nah, yang bagusnya lagi, mobil ini walaupun dia varian rendah ya, dia dapat wipernya itu tuh modelnya tuh hybrid. Jadi kelihatan lebih mahal dan juga tampilannya itu kelihatan lebih keren serta simple. Jadi untuk wiper dia bagus, dia pakai yang model hybrid. Di sini kalian tetap dapat talang air yang ada emboss Rocky-nya di sini, tapi nggak dapat roof rack di bagian atas. Kemudian ke belakang lagi tetap sama seperti ini halnya Rocky dari bagian samping, tapi yang membuat perbedaan kelihatan di sini adalah tipe M, cuman penggunaan velg yang ditutup dengan doff ini, velg kaleng. Nah, kita lanjut bahas di bagian belakang. Apa sih perbedaannya? Oke, kita sampai di belakang. Nah, di belakang ini yang terlihat berbeda adalah dia nggak dilengkapi dengan wiper belakang. Jadi di sini tuh polos. Jadi kalau yang lihat di jalan ya, ini tipe M atau tipe yang lainnya, ini di sini kan nggak ada nih emblem M ataupun emblem varian dari mobilnya. Yang menjadi pembeda adalah di sini tuh nggak ada wiper di bagian belakang. Kemudian di sini juga nggak dilengkapi dengan sensor parkir. Tapi bagusnya dia untuk dari segi safety-nya dia tetap dilengkapi dengan kamera mundur di sini. Karena untuk bagian head unit-nya itu nggak dipangkas. Kita akan lihat di bagian interior. Oke, dari segi kapasitas bagasi ataupun kelengkapan bagasi yang didapat tetap sama. Kalian akan dapat ciri khas Daihatsu yang jaring-jaring seperti ini. Kemudian di sini juga di bagian bawah sini kalian dapat ban serep ya, sama seperti keempat rodanya. Jadi ukurannya itu sama persis 205 65, ringnya ring 16 inci. Ini juga bisa di adjustment. Kita lihatin. Oke. Ini juga pelipatan bangkunya ya. Dia tuh praktis karena bisa dilipat 60 40.
dan bisa dibuat rata lantai seperti ini. Jadi dari segi kepraktisan juga mobil ini sangat baik. Di sini dapat lampu bagasi yang masih halogen, tapi perbedaannya kalau kita bandingin dengan Toyota Race itu untuk varian paling tingginya dapat tray di bagian sini. Nah, untuk yang Rocky ini saya sudah review juga sih, sebenarnya yang varian tertinggi itu nggak dapat tray pemisah supaya barang kalian tuh nggak ke expose dari luar. Oke. Untuk dari bagian headlamp juga di sini dia nggak dipangkas, dia tetap sama sampai ke varian paling tinggi juga. Di sini kalian dapat LED bar, kemudian lampu mundurnya dan lampu sen ini menggunakan halogen. Nah di sini tuh tetap dapat LED bar. Jadi untuk lampu belakang, stop lamp belakang itu nggak dikurangin dengan varian yang lebih tinggi. Kita langsung bahas di bagian interior. Oke. Yap. Untuk masuk ke dalam mobilnya, kuncinya itu kalau yang tipe ini, tipe M, dia masih pakai anak kunci yang modelnya itu ada remote di kuncinya, ada tombol lock dan unlock. Karena untuk yang varian X 1200 tetap dilengkapi dengan keyless marquee. Kalau untuk yang versi ini itu dipangkas, dia digantiin dengan kunci yang normal biasa. Ini kita colok di sini. Oke. Kemudian kalau dari warna material, dia di sini dinominasi dengan material yang full black. Jadi dari mulai door trim semua itu warna hitam. Kemudian dari sisi power window-nya sudah elektrik untuk keempat jendelanya. Bahkan untuk yang jendela sisi driver itu nggak dikurangin, dia sudah bisa auto down serta juga auto up. Jadi up and down-nya tuh nggak dipangkas. Tapi minusnya yang saya bilang tadi di luar, dia untuk pengaturan spionnya itu masih secara manual. Jadi belum bisa dikontrol secara elektrik dari bagian dalam. Itu minusnya sih yang saya dapat di sini. Karena walaupun bentuk spionnya itu keren, ada lampu sen LED, dia masih secara manual. Nah, ini untuk perbedaannya lagi, untuk dari bagian instrumen clusternya ini berbeda. Di sini dia itu menggunakan dial analog. Dan kalau yang tipe X kan dia sudah pakai full TFT MID. Kalau untuk tipe M ini diganti dengan analog. Ada tachometer, ada RPM, dan ada MID kecil di bagian tengah. Tapi informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap karena di sini dia ada odometer, terus konsumsi rata-rata BBM, kemudian range-nya, kemudian suhu. Ini ya balik lagi ke situ. Dia untuk pengaturannya atau informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap walaupun belum menggunakan full TFT MID. Nah, untuk dari bagian sini ya, dari bagian setirnya dia kelihatan polos ya. Ini belum dilapis dengan kulit juga. Kemudian di situ kalian bisa lihat dia belum ada pengaturan audio di bagian setir, tapi di sini kalian akan dapat tombol power mode. Karena untuk yang varian CVT itu kelebihannya ada power mode, serta di bagian sini dia tetap dilengkapi dengan stability control, traction control, maupun hill start assist ya. Dan untuk remnya juga dia ada ABS, EBD. Jadi untuk dari segi safety mobil ini cukup baik walaupun dia varian basic. Oke, lanjut. Di sini kalian akan dapat head unit. Memang nggak sebesar head unit yang ada yang di varian 1000 cc turbo. Dia sama dengan yang varian 1200 tipe X. Head unitnya ini cukup menarik karena pengaturannya itu atau aplikasi yang bisa ditampilkan sangat lengkap. Di sini akan dapat radio, media, telepon. Kemudian ada 2 fitur penting yang harus ada saat ini untuk mobil baru ya. Ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Nah, head unitnya ini tuh nggak dipangkas. Jadi fitur-fitur seperti ini tetap ada. Kemudian kalau kita hidupin mobilnya ya. Oke. Ini tanpa kita injek rem, kita bisa starter mobilnya. Jadi nggak harus injek rem dulu baru bisa starter. Itu fitur safety tapi nggak ada di sini. Nah, di sini kita bisa lihat nanti. Oke, agree. Ini saya taruh ke gigi mundur. Nah nih, dia ada
kamera mundur di bagian belakang. Jadi untuk fitur safety-nya walaupun nggak dapat sensor parkir di belakang, tetap dapat kamera mundur. Oke. Kemudian dari bagian sini juga, kalau biasanya kan yang tipe yang tinggi itu ada aksen silver. Ini dibuat doff, hitam doff di bagian sini. Jadi nggak ada aksen-aksen silver lagi. Ke bawah lagi ada pengaturan AC. AC-nya ini minusnya dia nggak ada pengaturan arah semburan. Kemudian karena itu juga dia nggak ada defogger belakang. Nah, defogger belakang itu kan sebagai elemen pemanas ya. Untuk yang di kaca belakang tuh, kalau dilihat dia nggak ada elemen pemanas. Dan itu juga yang menjadi minus mobil ini menurut saya. Karena dengan absennya rear defogger belakang, pemanas kaca belakang, dan juga mobil ini nggak ada wiper belakang, itu akan menjadi PR buat kalian kalau berkendara hujan lebat ataupun kaca mobil yang di belakang itu tuh berembun. Jadi akan mengurangi visibilitas kalian berkendara. Itu cukup menjadi PR untuk mobil ini sih, karena dia nggak ada wiper belakang dan juga nggak ada pemanas kaca belakang. Untuk pengaturannya juga ini ada untuk pengaturan speed fan-nya, kemudian untuk pengaturan suhunya juga ada di sini. Nah, di sini ada tombol dummy karena ini adalah tombol untuk engine start stop button-nya. Di bagian bawah lagi, di sini ada soket 12 volt ya untuk keperluan gadget atau elektronik kalian. Tapi di sini nggak dilengkapi lagi dengan USB port. Ada laci penyimpanan. Ini untuk transmisinya. Ada di sini laci penyimpanan kecil. Kemudian ini ada handbrake-nya yang polos ya. Di sini juga tetap dikasih armrest, jadi armrestnya itu nggak dipangkas. Armrest serta ada laci penyimpanan kecil di sini. Walaupun armrestnya nggak dilapis dengan kulit lagi ya. Oke, untuk dari jok ini agak sedikit berbeda dari varian X karena dia polos saja. Tapi ini juga materialnya juga cukup bagus ya, walaupun memang full fabric di sini. Ini adjustmentnya. Untuk headrest juga ada, terus juga untuk kursinya ini cukup empuk. Ada seperti pattern yang segitiga huruf Y seperti ini, yang tampilannya juga kelihatan bagus walaupun kursinya itu polos, enggak ada perpaduan warna stitching putih ataupun merah. Nah, untuk pengaturan kursi di sisi driver itu cuman bisa maju mundur, kemudian reclining. Jadi nggak ada pengaturan head adjuster di sini. Itu juga yang terjadi di varian 1200cc tipe X. Untuk yang pengaturan head adjuster itu hanya tersedia di varian 1000cc turbo. Di sini kalian akan dapat apart. Kalau buat yang nanya-nanya nih, apart dapat atau enggak? Kalian dapat pemadam api kecil ya. Di sini pemadam api ringan. Karena untuk standar 2021 mobil itu harus punya pemadam api ringan. Di sini ada laci penyimpanan yang cukup besar. Dan 2 airbag di bagian depan ya. Ada 2 airbag di bagian depan. Di sini di bagian atas kalian akan dapat indikator untuk passenger seat belt ya. Di sini untuk indikatornya, spionnya itu naik secara manual. Kemudian di sini walaupun dia varian rendah tetap dilengkapi dengan kaca ya. Untuk dari sisi driver sama juga di sini ada di sisi penumpang depan. Lampunya ada individual walaupun masih halogen semua, tapi dia individual loh di sini. Bisa dihidupin kanannya aja atau kirinya aja. Oke. Kita coba bahas di baris kedua. Seperti apa perbedaannya dengan varian yang lain. Oke. Di baris kedua. Nah, di baris kedua ini untuk pemilihan material jok tetap sama. Di sini dengan yang di depan ada pattern seperti ini. Kemudian dari bagian door trim dia polos. Di sini semuanya itu hitam ya. Untuk pengaturan power window-nya ada di sini, tapi secara keseluruhan dia polos. Ada cup holder di bagian bawah. Untuk speakernya dia ada 6 speaker totalnya. Ada 2 tweeter di depan dan 4 speaker di masing-masing pintu. Nah, di sini kalian tetap dapat headrest ya. Headrestnya itu ada 3 buah. Tumben-tumbenan atau jarang sekali sih Daihatsu itu kasih headrest di bagian tengah. Kalau untuk varian Rocky sekarang itu safety sudah dikedepankan di mobil ini. Ini headrestnya 3 buah untuk
ketiga penumpang di belakang. Ya. Ini headrestnya 3 buah untuk penumpang di baris kedua. Dia ada seat belt yang terintegrasi loh. Untuk seat belt tengahnya juga terintegrasi dengan jok. Di sini juga terintegrasi dengan situ. Secara keseluruhan di sini ya nggak ada perbedaan sih dengan yang varian X 1200 ya. Yang pasti dari door trim tadi dia polos. Kemudian dari sini juga sama untuk varian X juga nggak dikasih USB. Jadi untuk USB di belakang itu hanya tersedia untuk varian 1000cc turbo yang tertinggi. Jadi seperti itu. Lampu halogen dapat di sini, lampu baca yang bisa di on off secara manual. Di sini ada hand grip yang modelnya retract loh. Di sini retract. Jadi bagus loh. Jarang-jarang Daihatsu itu kasih fitur-fitur safety seperti ini yang lengkap ke mobilnya. Untuk yang Rocky sekarang, walaupun variant basic, kalian tetap dapat stability control. Kemudian fitur head unitnya juga nggak dipangkas. Paling yang jadi PR tuh kalau hujan pakai mobil varian M ini, karena nggak ada wiper belakang dan juga nggak ada pemanas kaca belakang. Lanjut kita bahas mesinnya. Nah, mesinnya ini dia 1200 cc. Tenaganya itu 88 PS, torsinya 113 Nm. Ini mesinnya yang saya kira ya, 1200 cc itu bakal sama dengan mesin yang dipunyai di Ayla 1200 ataupun Sigra yang 1200. Ternyata berbeda. Jadi dari kode mesinnya, blok mesinnya, ini mesin full baru karena dia 3 silinder. Kalau yang di Sigra itu kan dia 4 silinder. Mobil ini 1200 cc 3 silinder. Dan torsinya juga ini sedikit lebih besar ya. Kalau yang di Sigra itu 108 Nm, ini di 113 Nm. Torsinya sedikit lebih besar. Dan ini juga tersedia dalam varian otomatis CVT. Ini otomatis CVT, dan kalau yang itu kan 5 percepatan manual. Ini ruang mesinnya, dia terekspos, jadi nggak ada cover di sini. Ini ngomong-ngomong, kalau buat yang nanya kalau 1200 itu pakai turbo atau enggak, dia nggak pakai turbo. Kalau yang turbo itu cuma di 1000 cc turbo ya. Tenaganya juga lumayan signifikan bedanya dengan yang varian turbo. Kalau turbo itu di 98 PS dan torsinya itu lumayan besar daripada mobil ini di 140 Nm. Ruang mesin standar untuk di kelasnya, untuk mobil seperti ini dia belum dicat warna bodi. Kemudian di sini juga belum dicat warna bodi, tapi sudah dilengkapi dengan peredam yang cukup tebal. Oke. Oke, kita sampai ke akhir video. Jadi kesimpulannya untuk Rocky tipe 1200cc M ini worth it sih untuk kalian pertimbangin untuk beli. Karena apa? Untuk harganya itu sendiri yang varian manual ini di kisaran 185 jutaan. Kalau yang ini tuh di 200 jutaan lebih sedikit, kalau nggak salah ya. Nanti harganya bisa saya taruh di deskripsi di bawah. Itu untuk OTR Palembang. Kenapa worth it? Ini tuh bisa dibilang adalah mobil yang siap ready to modifikasi. Jadi kalian bisa ganti velgnya, kalian bisa ganti lampunya, ataupun aksesoris lainnya bisa kalian tambahin di mobil ini. Dengan basically mobil ini sudah punya fitur keamanan yang sangat baik untuk varian CVT-nya, karena dia sudah ada stability control. Kemudian dari bagian head unitnya kalian nggak usah otak-atik, kalian dapat head unit yang dibilang fiturnya itu canggih untuk di kelasnya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau kalian ingin tanya-tanya tentang produk Daihatsu di daerah Palembang, kalian langsung bisa kunjungin dealernya N-Car Daihatsu Palembang dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang baik. Atau bisa langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Thank you for watching. Goodbye.